Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi biner. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih operasi biner itu sesungguhnya, gitu ya. Nah, di sini jadi operasi biner itu kan berarti ada operasi, kemudian ada juga himpunan tak kosong. Nah, operasi dengan himpunan tak kosong ini ya itu akan mempunyai beberapa sifat ya. Nah, sebenarnya sifat-sifat yang ada pada operasi biner ini sudah kalian kenal semuanya ketika kalian sudah sejak di SD ya. Ketika belajar matematika itu semuanya tuh sudah diperkenalkan secara implisit oleh guru-guru kalian ya. Jadi di sini terlebih dahulu sebelum saya berbicara lanjut tentang operasi biner, saya akan berikan sedikit pengantar ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat ini itu memang sudah digunakan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan di matematika sebelumnya. Oke. Tapi kalian belum tahu saja atau belum memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat dari operasi biner ini. Oke, baiklah. Sekarang misalkan seperti ini ya. Misalkan saya punya sebuah sistem persamaan linear. Misalkan di sini saya punya 2x ditambah dengan 3. Ini akan sama dengan 4 ya. Lah, kalau kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tambahkan kedua ruas ya. Ruas ini dengan plus min 3. Oke. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya ini tuh memindahkan 3-nya ke ruas yang sebelah kanan gitu kan ya. Tetapi bahasa kerennya ya, bahasa gaulnya adalah tambahkan kedua ruas gitu ya. Oke, setelah itu kita akan punya 2x ya, plus 3. Ini kan awalnya berkumpul di sini dulu ya. Kemudian ditambahkan dengan min 3x gitu ya. Ini sama dengan 4 ditambahkan dengan min 3x. Oke. Lalu ini kumpulannya saya pisah. Jadi 2x ini akan ditambahkan dengan 3 dikurangi dengan 3. Seperti ini kan ya. Ini akan sama dengan 4 kita kurangi dengan 3 atau 4 ditambah dengan 3. Oke. Kemudian di sini kita punya 2x ya ditambahkan dengan 0. Nah, ini akan sama dengan 4 kurangi 3 1. 2x ditambah dengan 0 itu akan tetap menjadi 2x kan. Kemudian di sini akan sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita bagi ya, atau kita kalikan kedua ruas dengan 1/2 gitu kan ya. Sehingga kita akan dapat di sini setengahnya ya dikalikan di depan. Kalau misalkan kalikan di depan berarti yang ruas kanannya juga dikalikan di depan. Seperti tadi ya, menjumlahkannya. Saya jumlahkannya itu di sebelah kanan dari di sebelah kanan, maka keduanya harus saya jumlahkan di sebelah kanan gitu ya. Jadi ini adalah setengah saya kalikan dengan 2x ya. Ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan 1. Lihat, posisi setengahnya harus sama, harus balance, harus seimbang. Nggak boleh satunya di sebelah kiri, yang satunya nanti di sebelah kanan. Itu nggak boleh, karena ini kita tidak tahu apakah dia bersifat komutatif atau tidak. Oke, selanjutnya di sini saya kelompokkan lagi. Oke, seperti ini. Ya, x ini akan sama dengan 1/2 gitu kan ya. Setengah kalikan 1 terus. Nah, ini akan menjadi 1. 1 dikalikan dengan x akan sama dengan setengah ya. Kemudian di sini kita akan punya x akan sama dengan setengah. Oke, sekarang kita lihat satu-satu apa yang sudah kita lakukan. Oke, yang pertama kita tambahkan min 3. Nah,
min 3 ini adalah merupakan inverse ya, atau kebalikan daripada 3 ya, inverse dari 3. Nah, inverse dari 3 terhadap operasi apa? Operasi binernya. Nah, di sini kita lihat operasinya adalah plus ya. Berarti inverse dari 3 terhadap penjumlahan. Ini saya langsung tulis penjumlahan seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita namakan sebagai pengelompokan atau yang kita sebut prosesnya ini dari sini ke sini ya. Ini kita akan sebut sebagai proses asosiatif. Nah, ini perubahan dari sini ke sini. Ya. Ini kita sebut sebagai asosiatif. Nah, ini kan penjumlahan biasa ya, saya nggak tuliskan. Nah, kemudian ini adalah merupakan sifat dari inverse-nya. Ya. Jadi kalau inverse 3 ditambahkan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan nolnya. Dan 0 ini adalah kita akan sebut sebagai identitas. Identitas, tapi di sini karena tadi operasinya adalah penjumlahan, berarti terhadap penjumlahan gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian karena dia identitas terhadap operasi penjumlahan, ketika saya tambahkan 2x dengan 0, maka hasilnya di sini adalah x. Nah, kemudian saya kalikan dengan setengah. Nah, setengah ini itu kita bisa sebut sebagai inverse ya dari 2. Terhadapnya apa? Nah, ini beda lagi. Terhadap operasinya adalah perkalian, gitu ya. Terhadap operasi perkalian, nah ini ke sini kita sebut sebagai asosiatif. Ya. Kemudian ini ke sininya sendiri akan menghasilkan 1. 1 ini adalah merupakan identitas ya terhadap perkalian, gini ya, saya singkat aja. Oke, kemudian karena 1 identitas, 1 dikalikan x akan menghasilkan dengan x. Begitu juga ini ya, 1 adalah identitas. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, menyelesaikan persamaan linear ini, ya kita itu sudah menggunakan sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi biner. Nah, tadi kan kita akan mencari dengan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki dengan operasi biner? Oke, sifat yang pertama di sini adalah asosiatif. Oke, apa sih yang dimaksud dengan asosiatif? Oke, ini saya pakai warna yang beda supaya kelihatan cantik. Jadi sifat asosiatif itu adalah untuk setiap A, B. Tadi saya operasi binernya pakai apa ya, kita akan lihat. Oke, di sini saya pakai himpunannya X ya. Misalkan A, B di X. Ya. Maka kalau untuk asosiatif ini kita perlu 3 elemen. Ya, maka berlaku A bintang B bintang C, karena operasi biner di pertemuan selanjutnya kita pakai bintang ya. Oke, kemudian atau ini saya tuliskan dulu aja ya, mungkin saya ganti rubah. Oke, saya tulis lagi aja ya, supaya lebih mudah. Oke, jadi biar nggak ngeliat scroll yang atasnya. Oke, sekarang kita akan lihat sifat-sifat dari jadi misal saya punya ya, saya pakai G aja ya di sini dengan operasi biner ini ya adalah operasi biner ya, maka untuk setiap A, B, C di G ya berlaku aksioma-aksioma berikut.
Ini ya, supaya lebih jelas ya. Oke. Jadi yang pertama, oke ini saya pakai orange aja supaya warna-warni ya. Oke, yang pertama di sini adalah kita sebut sebagai asosiatif. Karena sudah saya ini ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan asosiatif? Jadi asosiatif itu adalah A bintang B bintang C akan sama dengan A bintang B bintang C. Nah, ini yang kita sebut sebagai sifat asosiatif. Kemudian sifat yang kedua, saya pakai orange dulu. Sifat yang kedua ini adalah mempunyai elemen identitas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mempunyai elemen identitas? Ya. Jadi kalau mempunyai elemen identitas di sini kita akan ada E, saya simbolkan sebagai E ya. Ada tunggal. Di sini saya kasih tanda bentuk. Ada tunggal E di G sehingga berlaku A bintang E itu akan sama dengan E bintang A. Itu akan sama dengan A untuk setiap A-nya itu adalah di G. Ya. Nah, sifat yang ketiga di sini adalah setiap elemen di G ini mempunyai inverse. Oke, apa sih yang dimaksud dengan setiap elemen? Jadi kalau kita ambil elemennya dia akan mempunyai inverse. Oke, di sini agak sedikit beda dengan nomor 2. Jadi untuk setiap A di G, kemudian di sini ada tunggal A inverse di G sedemikian hingga atau sehingga berlaku A bintang A inverse akan sama dengan A inverse bintang A, ini akan sama dengan identitas. Jadi ini adalah disebut dengan inverse. Oke, selanjutnya ini ada sifat keempat yang kita sebut sebagai komutatif. Nah, ini tadi yang belum saya singgung sama sekali. Apa sih yang disebut dengan komutatif? Jadi komutatif itu kita akan punya A bintang B ini akan sama dengan B bintang A. Oke. Jadi ini adalah keempat aksioma atau sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi biner. Oke, selanjutnya kita akan lihat keempat sifat ini. Asosiatif. Keunikan dari asosiatif ini apa? Jadi kalau suatu himpunan dilengkapi dengan operasi biner, dia sudah bersifat asosiatif, maka semuanya akan bersifat asosiatif. Jadi kalau misalkan kalian ini makan soto ya, kalian pergi ke restoran, kemudian kalian makan soto. Nah, kemudian rasa soto ini tuh asin sekali. Mau kalian sendok dari bagian manapun, itu kan akan tetap sotonya bersifat asin. Nah, ini adalah disebut asosiatif. Jadi asosiatif ini dia ada dan melekat di himpunannya. Karena asosiatif ini kan hanya sekedar kita mengelompokkan saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah himpunan, dia sudah bersifat asosiatif, maka himpunan-himpunan bagiannya itu juga bersifat asosiatif. Nah, itu hanya dimiliki oleh asosiatif ya. Itu. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua di sini adalah mempunyai elemen identitas. Apa sih yang dimaksud dengan mempunyai elemen identitas?
ya. Identitas itu ada cuma satu gitu, tapi dia akan berlaku umum. Ya seperti kalau misalkan di negara kita punya satu presiden ya, tapi kita akan intinya itu kita akan akan tunduk dengan satu presiden ini. Jadi satu negara itu hanya punya satu presiden, nggak bisa punya dua, ya nggak bisa punya tiga dan lain sebagainya, cuma punya satu presiden saja. Nah, kalau misalkan saya balik lagi ke soto tadi ya, anggap aja si identitasnya ini telur. Kalau kita beli soto itu kan telurnya cuma ada satu nih, utuh gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sendok dari pinggir, itu bisa jadi kita akan dapat identitasnya, bisa jadi kita nggak dapat identitasnya. Nah, itulah jadi identitas itu cuma satu tapi berlaku untuk semua anggota di G-nya ya. Jadi dia cuma satu-satunya, dia nggak ada letaknya di mana-mana, dia akan tetap letaknya di situ ya. Jadi dia nggak akan bergerak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini kita punya inverse ya. Jadi kalau dia punya identitas, belum tentu dia punya inverse. Tapi kalau dia punya inverse pasti dia punya identitas. Kenapa? Kita bisa lihat di sini di di elemennya sini ya, ya. Ini masuk di dalam definisi si inverse-nya itu sendiri. Kemudian sifat yang keempat ini komutatif. Nah, komutatif ini agak mirip kalau dilihat-lihat dengan asosiatif ya. Sama-sama komutatif, asosiatif gitu ya. Tapi komutatif ini berbeda sebenarnya, teman-teman. Jadi komutatif ini dia itu harus ada pasangan. Jadi dia bisa di bolak-balik gitu kan ya. Kalau misalkan saya ambil nih, himpunannya ini komutatif. Tapi ternyata saya ambil himpunan bagiannya itu B-nya terpisah. Nah, A ini kan bisa jadi dia nggak akan komutatif dengan C. Seperti itu, ya. Jadi komutatif ini, jadi kalau misalkan himpunan bagiannya dia sudah komutatif, belum tentu dia himpunan bagiannya itu adalah komutatif. Jadi inilah yang kita sebut sebagai sifat-sifat dari operasi biner. Oke, selanjutnya kita akan kasih contoh ya. Contoh. Jadi asosiatif saya nggak akan contohkan banyak. Nah, yang di sini kita akan kasih contoh dulu. Bentar. Saya mau ganti warna. Saya suka warna-warni. Jadi di sini contoh. Contoh. Kita perhatikan di sini. Misalkan saya ingin mencontohkan. Perhatikan. Di sini saya punya. Mungkin saya mau coba warna lain. Saya bosan. Coklat aja. Contoh yang pertama. Misalkan diketahui himpunan bulat atau diketahui himpunan bulat. Ya. Dengan ini saya sudah operasi biner. Bintang yang didefinisikan dengan misalkan saya punya A bintang B, ini sama dengan A ditambah dengan B min plus saja ya, plus AB ya. Nah, ini adalah untuk semua A, B-nya itu di himpunan bilangan bulat. Nah, pertanyaannya di sini adalah tunjukkan apakah Z terhadap operasi biner ini memenuhi semua sifat
di operasi biner. Oke, berarti harus kita tunjukkan kan ya. Di sini kita akan tunjukkan bahwa yang pertama ini jelas dia kan sudah operasi biner, berarti bukan himpunan tak kosong gitu ya. Kita akan tunjukkan bahwa dia bersifat asosiatif. Nah, ini yang akan kita tunjukkan ya. Saya tulisnya ini bukan berarti dia nanti bersifat asosiatif. Atau saya tulis saja biar nggak bingung nanti ya. Jadi untuk membuktikan generalisasi seperti saya katakan sebelumnya, kita harus mengambil sebarang. Jadi di sini saya akan ambil sebarang A, B di Z. Ya, sehingga kita akan punya A bintang B itu akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan AB. Oke, karena kita tahu bahwa ini adalah himpunan bilangan bulat A-nya, B-nya bilangan bulat, AB-nya bilangan bulat, kalau dioperasikan semuanya ya secara garis besar, ini itu adalah anggota bilangan bulat juga. Sehingga apa? Sehingga kita dapat simpulkan bahwa A bintang B ini adalah juga anggota maaf. Kita ke sifat asosiatif. Kenapa saya di operasi biner ya? Kalau operasi binernya tadi udah diketahui, kita nggak perlu menjelaskan lagi. Oke, maafkan saya. Oke, berarti kita butuh 3 ya di sini. Jadi ambil misalkan sebarang A, B, C di Z. Oke, perhatikan. Berarti di sini adalah kita akan buktikan bahwa dia akan asosiatif, berarti A dikalikan dengan B, bintang C. Nah, ini akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan AB. Nah, bagian ini akan jadi A-nya, yang C-nya akan jadi B-nya. Seperti itu kan ya. Maaf, masih belum selesai. Oh ya, benar ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di sini. Berarti di sini warnanya beda. Berarti di sini kita akan punya ini yang banyak ini, yang dalam kurung ini jadi A. Jadi akan punya A ditambah B ditambah dengan AB. Ya, kemudian ditambahkan dengan C. Nah, kemudian ditambahkan dengan perkaliannya. Berarti dengan AC ditambah dengan BC ditambah dengan ABC. Ya, oke. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk yang A bintang B dikalikan dengan C. Ya, di sini kamu punya A bintang, ini saya operasikan dulu, berarti B ditambah dengan C ditambah dengan BC. Ya, akan sama dengan A, ini sebagai A-nya, ini yang dikurung itu sebagai B-nya. Berarti bisa kita tulis ini A ditambah dengan B ditambah dengan C ditambah dengan BC. Ya, kemudian kita kalikan ya, BC. Bentar. Maaf, dikalikan dengan A dulu. Sorry. Oke, dikalikan dengan A. Maaf. Oke, di sini jadi kita punya AB ditambah dengan AC ditambah dengan ABC. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kedua persamaan ini itu hasilnya adalah sama, sehingga dapat kita simpulkan ya. Jadi di sini adalah Z terhadap operasi bintang ini adalah merupakan asosiatif atau bersifat asosiatif. Gini aja, ini langsung aja saya singkat biar lebih hemat. Ya, asosiatif. Nah, ini baru yang asosiatif. Oke, selanjutnya kita akan selidiki sifat yang kedua, yaitu mempunyai identitas. Apakah dia si Z-nya ini mempunyai identitas. Oke, sekarang kita akan ambil sebarang juga ya. Anggap aja ini sebagai identitasnya. Nanti kita akan buktikan ambil sebarang E misalkan di Z. Dan juga A di Z. Karena E itu adalah identitas, maka di sini
kita belum tahu identitasnya ini siapa. Kita masih nyari apakah dia memang benar-benar si E-nya ini adalah identitas di Z, ya. Maka kita akan punya E, kita operasikan dengan A, ini akan menghasilkan A. Nah, kita tahu tadi kita sudah punya definisinya, ya, di sini. Definisinya berarti di sini adalah E ditambahkan dengan A, kemudian ditambahkan dengan EA. Ya. Ini akan sama dengan si A-nya. Oke. Nah, ini saya kelompokkan dulu. E ditambahkan dengan EA. Ya, kemudian ditambahkan dengan A. Ini akan sama dengan A. Kenapa ini bisa saya bolak-balik kanan kiri? Ya, karena kita tahu bahwa di Z di ini tadi juga bersifat komutatif, ya. Saya nggak perlu menjelaskan itu, nanti di pengetahuan dasarnya saja, oke? Nah, sehingga di sini kita akan punya E ditambahkan dengan EA, jadi ini pindah ke sini. Nah, ini jadi 0, ya. Kemudian sehingga kita punya E-nya saya keluarin, 1 ditambah A, ya, sama dengan 0. 0 dibagi berapapun akan tetap 0, sehingga E-nya ini adalah 0. Sehingga apa? Dan kita tahu 0 ini ada di bilangan Z. Jadi Z-nya ini punya identitas. Bisa jadi 0-nya nanti kalau kita temukan itu di luar Z. Kalau misalkan 0-nya di luar Z, ya berarti dia tidak punya namanya identitas. Oke. Selanjutnya di sini berarti dapat kita simpulkan adalah Z terhadap operasi bintang ini adalah mempunyai identitas yaitu 0. Oke, yaitu 0. Oke, kita akan ke sifat yang ketiga. Nah, itu sifat yang ketiga itu adalah inverse, ya, inverse. Oke, inverse apa? Berarti setiap elemennya harus punya inverse. Berarti kita akan ambil sebarang ya A dan A inverse itu ada di Z. Karena A inverse itu ada di kita nanti juga membuktikannya apakah dia ada di Z atau enggak. Oke. A inverse di Z. Kita misalkan seperti itu, atau kita misalkan gini. Misalkan ya kita akan buktikan aja, ya. Jadi selanjutnya kita akan buktikan di sini adalah A bintang A inverse ini adalah sama dengan 0. Kita tahu kenapa sama dengan 0? Kan sama dengan identitas. Dan identitasnya tadi adalah sama dengan 0, ya. Sehingga di sini kita akan punya A ditambahkan dengan A inverse, kemudian ditambahkan dengan A dikalikan dengan A inverse, ini akan sama dengan 0. Nah, A-nya saya pindah ke sana, berarti di sini saya punya A inverse ditambahkan dengan apa? A inverse, ini akan sama dengan min A. Seperti itu, ya. A inverse-nya saya keluarkan. Nah, di sini saya punya 1 plus A. Ya. Nah, di sini akan sama dengan min A. Oke. Nah, kemudian ini berarti saya punya A inverse. Ini akan sama dengan min A per 1 ditambah A. Oke, ini punya inverse, ya, kelihatannya. Tapi bisa kalian lihat bentuknya ini dia bukan bentuk bilangan bulat. Jadi dia di sini bukan anggota dari bilangan bulat. Jadi dia meskipun punya inverse, tapi kalau tidak di anggota bilangan bulat, berarti dengan kata lain dia tidak punya inverse, gitu, ya. Jadi sehingga di sini kita akan tunjukkan bahwa si Z-nya ini terhadap operasi bintang ini tidak mempunyai inverse. Jadi setiap elemennya tidak punya inverse. Oke, selanjutnya kita ke komutatif. Kita akan cek apakah dia komutatif. Oke, berarti di sini kita akan ambil sebarang ya A, B di Z. Kita tahu kan dari definisi bahwa A bintang B ini adalah sama dengan A plus B plus AB. Gitu kan? Nah, sekarang kita punya B
bintang A ini akan sama dengan B ditambah dengan A ditambah dengan BA. Nah, kita tahu bahwa di himpunan bilangan bulat itu semua sifat-sifatnya dimiliki ya. Jadi di sini bisa saya tuliskan sebagai A ditambah dengan B ditambah dengan AB. Harusnya saya menjelaskan sifat bilangan bulat dulu sih, tapi ya udah nggak apa terlanjur ya. Nah, jadi karena di sini kita lihat ini adalah sama, maka dapat kita simpulkan di sini adalah Z terhadap operasi biner bintang ini adalah komutatif. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh dari operasi biner. Ya, jadi dia meskipun dia nggak punya inverse, tapi dia masih bisa dicari untuk komutatifnya karena tidak saling berhubungan antara inverse dan komutatif ya. Yang saling berhubungan itu hanya ketika kalau dia tidak punya identitas, secara otomatis dia tidak akan punya yang namanya inverse itu ya. Tapi bisa jadi kemungkinannya dia masih bersifat asosiatif dan juga bersifat komutatif. Oke, contoh yang kedua. Saya pakai coklat lagi. Contoh yang kedua. Nah, di sini contohnya saya himpunan finite ya. Saya pakai Z2 aja supaya nggak terlalu banyak. Misal Z2 terhadap operasi modulo 2 ini adalah merupakan operasi biner ya. Pertanyaannya sama, selidiki apakah Z2 ini terhadap operasi bintang modulo 2 ini memenuhi semua aksioma atau sifat-sifat operasi biner. Oke. Di sini kita akan kerjakan, saya pakai hijau aja supaya lebih terang. Ya, pengerjaannya ini kita gampang sekali, kita gunakan yang namanya kita sebut sebagai tabel Cayley. Ya, yang tadi saya katakan ya. Jadi di sini untuk sifat asosiatifnya kita nggak perlu buktikan karena Z itu bersifat asosiatif, jadi nanti kita nggak perlu menunjukkan. Oke, ini adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Nah, kita bisa lihat berdasarkan tabel. Jadi kita tahu bahwa Z ini adalah asosiatif ya. Saya nggak akan buktikan. Oke, berdasarkan tabel dapat kita lihat yang pertama Z ini Z2 mempunyai identitas yaitu 0. Ya, kenapa? Karena ketika saya tambahkan dengan 0 itu hasilnya bilangannya itu sendiri ya. Oke, kemudian yang kedua kita akan lihat bahwa Z2 karena identitasnya 0 berarti kita akan kotaki di sini adalah 0, 0. Kenapa? Karena kita kotaki ini nanti kan hasil dari operasi A dengan inverse-nya itu akan menghasilkan identitas dan identitasnya di sini 0. Jadi nanti kita akan lihat pasangannya itu yang mana saja, oke? Jadi Z2 terhadap operasi penjumlahan modulo 2 ini adalah mempunyai identitas, mempunyai inverse. Berarti harus kita buktikan elemen yang ada di Z2 ini ada inverse-nya semua. Ya, jadi kita tahu kalau 0 saya operasikan 0 berarti hasilnya 0. Berarti di sini adalah 0. Inverse-nya adalah 0.
Kemudian kita lihat bahwa 1, di situ inverse-nya adalah 1. Oke, lalu yang ketiga, apakah dia komutatif? Oke, komutatifnya gampang. Kita tarik diagonal utamanya ya. Nah, kalau dia simetri, maka dia bersifat komutatif. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Z2 terhadap operasi penjumlahan modulo 2 ini adalah komutatif. Jadi dia memiliki semuanya sifat-sifat yang ada di operasi biner. Oke, saya akan kembali lagi ke sifat-sifat operasi biner. Oke, mana ya? Jadi ada 4 sifat. Nah, operasi biner ketika dia punya asosiatif saja, maka di sini kita akan sebut sebagai semigroup. Tapi ketika dia punya dua-duanya di sini, maka di sini kita sebut sebagai monoid. Kalau misalkan dia ditambahkan lagi sampai sini, maka inilah yang kita sebut sebagai grup. Kalau misalkan dia ditambahkan lagi sampai sini, kita akan sebut sebagai grup komutatif atau grup abelian. Nah, ini tadi ya sifat-sifat dan contohnya. Di video selanjutnya akan kita masuk ke pembahasan grup. Terima kasih.